Oke, balik lagi sama kita Nona Talks di segmennya Nona Talks. Nona Talks. Ini gara-gara Taiti kita belum nyampe. Iya. Cut kurang fokus nih Vin, tolong ya. Sorry. Gue capek banget ya. Sorry. Capek banget, iya. Oke. Capek aja. Emang mau kali bahas ini apa? kita capek-capek mau bahas apa nih? Capek. L. Dari L, inisial L. LL. Parah lu. Love language. Iya. Katanya apa Cut? Bahasa kasih. Kenapa sih lu ketawa gitu kayak gak menghargai deh, Yot? Bisa gak? Apa sih yang dimaksud dengan bahasa kasih? Bahasa kasih. Ini sebenarnya gue tadi ngeliat di 1%, dia juga website 1% dan dikutip dari bukunya Gary Chapman. Dokter. Dia ngomong kalau love language itu bagaimana seseorang mengekspresikan rasa cintanya kepada orang lain. Oh, jadi berarti memberi ya? Memberi. Kita ngasih, nunjukinnya gitu. Nah, tapi nih ya, ada kontra nih. Gue juga baca nih, sempet baca juga kan. Nah, ada di salah satu website dari gramedia.com, dia itu ngasih tahu bahwa love language itu menerima. Jadi sebaliknya ya? Iya, gitu. Kesimpulannya. Kita cari jalan tengahnya. Jalan tengahnya bukan aja kali sih. Gak lucu ya? Kok gak lucu ya? Sekarang gue ngelawak nih. Gak ada yang nyimak. Ini gue belajar dulu ya? Yeah. Sama stand up comedian gitu. Nah, berarti jalan tengahnya ya, berarti bisa memberi dan bisa menerima. Iya, hal ini mungkin kita bisa lihat di implementasinya tuh kayak gimana kita nge-treat orang, sebagaimana kita mau di-treat. Oh iya, itu gue setuju. Iya, walaupun memang ada beberapa orang yang love language-nya pas dia tes atau dia itu kayak gue kayaknya kalau ngasih ke orang tuh misalkan lebih banyak aduh sakit banget sumpah. Kayak ini kali ya, kayak lebih banyak misalnya dia ngasih ke orang word of affirmation, cuman dia belum tentu mau dapat word of affirmation gitu. Ngerti gak sih maksud gue? Ngerti, cuma gue mau nangis, sakit banget. Sorry awan deh ini kayak. Sorry. Iya kan, kayak lo nge-treatnya gimana, tapi lo pengennya di-treat gimana. Kadang iya, jadi kan. kayak beda gitu. Ya walaupun kadang kalau kita kayak gitu dibilangnya egois ya. Iya. Tapi nggak juga sih. Nah, ya itu segimana kita komunikasin aja. Tapi pasti ada beberapa hal ada perbedaan gitu gak sih? Tapi biasanya lu kalau ngelihat love language itu gimana sih, Cut? Kalau gue ya, kalau gue itu lebih mengenali diri gue sendiri sih. Love language gue itu apa? Kayak misalnya gue hangout sama temen, sama pasangan gue, entah dalam hangout itu gue seneng banget, berarti ya mungkin love language gue quality time. Kalau misalnya gue emang pada saat ngobrol gitu atau call, ya ngobrol lah ya gitu. Terus habis itu kayak gue dapet word of affirmation, terus gue kayak seneng banget, ya mungkin ke situ. Lu refleksi karena kemana gitu kan? Iya. Nah kalau lu nih? Kalau gue, tapi gue ngeliat itu tuh lebih kayak gini sih, kayak bisa jadi saat lo down itu kayaknya lo lagi kurang percaya diri atau apa, jadi lo lebih butuhnya ke word of affirmation itu. Ya? Bisa jadi sih, gue juga kurang tahu sebenarnya kan, karena saat kita ngerasa down mungkin orang ngasih intention ke kita aja, kadang kita udah ngerasa seneng banget gitu kan. Walaupun memang kadang kayak perlu ditelaah lagi tuh, kayak gue lebih senengnya kemana sebenarnya gitu ya kan, validnya. Cuman seperti orang yang seperti gue, orang yang kayak kurang bisa menilai hal-hal seperti itu. Tenang aja, kita di era digital ini teman-teman. Iya, di arus globalisasi yang sudah semakin pesat. Kalian bisa langsung di website itu sebenarnya banyak banget. Tapi tadi tuh gue tes-tesan itu, tapi itu valid gak sih? Nah ini nih ya, jadi tadi tuh gue ngeceknya itu di vivelanguages.com. Percentage gue masih sama sih sama beberapa bulan lalu. Kan gue beberapa bulan lalu kayak, atau tahun lalu deh, kayak gue ngetes juga. Ini seingat gue, ini nomor 1-2 masih sama, tapi 3-4 kayak kebalik deh. Soalnya 1-2 tuh gue physical touch, quality time, acts of service, receiving gift, baru word of affirmation. Oh, berarti emang jadi kayaknya
urutannya masih rada sama, tapi percentage-nya di sini beda. Oh, Gitu. berarti secara nggak langsung ya love language lo Bisa berubah-ubah. Mm-mm. Maksudnya kita emang mungkin ditakdirkan kayak ada 5-5-nya, tapi dengan persentase yang beda-beda seiring ya berjalannya waktu ya kan. Kita ketemu siapa segala macam. Iya benar-benar. Ya, kalau misalnya kita punya 5-5 ya saat ini word of sorry gara-gara gue sariawan ya. Jadi word of affirmation. Word of affirmation gue tuh 0. Wah, bener. Berarti itu omongan-omongan buaya ya, anti omongan-omongan buaya. Omongan kalian, sorry ya. Tapi kayak gue ngelihatnya mungkin saat kita tes ini kita perlu sadar kalau misalkan jangan sampai kita ke distract sama hal-hal kayak mungkin lo punya pasangan atau lo lagi deket sama orang atau kayak lo jadi kayak ada subjek orang lain nih di deket kita atau yang kayak ya ada subjek lain yang mempengaruhi ini karena jadi kayak kayak temen gue kurang nge-treat gue kayak gini deh. Oh, jadi gue nggak kayak gitu ya? Atau enggak kayak misalkan lagi LDR terus abis itu jadi kayak gue butuh banget nih physical touch nih karena kayak gue jadi kangen atau kayak gue jadi kangen quality time sama dia kayak gitu kan. Padahal sebenarnya kalau lo tes itu pada saat lo netral kali ya. Iya, pada saat lo nggak LDR lagi mungkin bisa jadi itu nggak ada yang kayak gitu. Itu faktor-faktor kayak gitu mungkin berpengaruh berpengaruh juga tuh kan. Kalau gue tau emang lo apa nih paling tingginya? Kalau gue kan tadi physical touch, kalau lo apa? Kalau gue quality time sih. Gue sempat emang gue tesnya tuh udah cukup lama, tapi gue emang lebih dominan ke quality time gitu. Tapi katanya biasanya quality time sama physical touch lo atas bawah. Lo atas bawah gak? Gue lupa deh. Kayaknya ketiga deh. Physical touch. Gitu. Nah kalau misalnya nih, lu pasti ada. Kan tadi kan kita udah singgung kalau misalnya kita ngambil jalan tengah, ada menerima dan memberi gitu. Nah kalau misalnya lu menerima yang bukan love language lu tuh gimana ngadepinnya? Oh misalkan gue dideketin sama orang atau gue punya pasangan yang love language-nya beda, itu gimana? Iya. Tergantung seberapa ngaruh atau seberapa deketnya dia sama gue sih. Kalau misalkan kayak pasangan atau pacar gitu kan berarti dia jadi kan lu ngambil contohnya gebetan ya. Bro. Ya, kalau gebetan berarti kan itu in touch banget kan sama gue. Jadi kayak gue rada ngejadiin itu ini juga sih kayak faktor kira-kira ke depannya akan kayak gimana. Karena gue kayak rada mungkin kita males aja gak sih, atau kayak gue ada perdebatan soal yang kayak gue harus menghargai dia di faktor kayak gini nih, atau kayak misalkan saat waktu kita cuma sedikit tapi kayak kita jadinya ngapain, kayak gue ngikutin love language lo yang misalkan kita jalan-jalan atau cuman berduaan aja ngobrol atau gimana ya kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, jadi gue lebih prefer kayaknya yang lebih sama kayak gue lebih kayak gitu sih dibandingin gue beda lagi gitu. Kalau lo emang gimana? Kalau gue kan ya dari yang tadi gue udah bilang bahwa setiap manusia kan pasti punya 5-5 ya love language itu. Tapi bukan berarti gue tuh kalau misalkan emang gak dikasih love language apa yang gue mau gitu, gue gak dapet itu dan gue gak apa-apa gitu loh. Jadi gue masih gak apa-apa karena gue masih punya persentase dari love language yang gue punya dari 5-5 itunya gitu loh. Jadi gue respect aja, menghargai aja. Respect bro. Ya gitu. Lebih ke ngehargain aja gitu ya. Iya, dan gue gak yang kayak memperdebatkan. Mungkin gue akan bilang kalau misalnya ya dikomunikasiin gak sih kayak lebihnya kurang lebihnya tuh kayak gimana. Karena kan gak cuma dia doang yang mungkin merasakan hal kayak gitu. Lu jangan gitu dong. Gue sangat menyimak makanya gue gitu. Nah iya maksudnya mungkin perasaan itu bukan cuma gue doang yang ngerasain, tapi bisa jadi si pasangan gue ini atau orang-orang di sekitar gue gitu. Oh berarti menurut lo ini gak terlalu berpengaruh buat lo gitu? Iya buat gue sih kayak gitu ya. Malah gak berpengaruh gitu. Tapi ya makanya beda-beda kan. Kalau lo gak berpengaruh, gue mungkin berpengaruhnya ini ya tingkat kehappyan aja gitu loh. Bukan berarti gue yang kayak bad mood kalau misalnya nih orang gak ngasih love language itu ke gue yang gue pengen gitu. At least ini gak sih yang kayak tadi lo ngomongin kayak dikomunikasiin aja. Iya gimana gitu biar kita win-win solution lah kayak gimana. Cuma kalau misalkan dikomunikasiin ya, ini aja kan sebuah komunikasi, ngerti gak lo? Iya ya. Oh iya. Ya gini loh, maksudnya kayak gini. Kan lu pasti tahu hal-hal detail lah dari pasangan lu. Masa iya sih lu gak memperhatikan itu? Dan lu bisa tahu dong kayak misalnya dia tuh senengnya ngapain sih, dikasih hadiah kah, atau
kita jalan kah atau apa segala macem gitu loh. Jadi gue mencoba untuk happy dengan love language dia, dan dia juga harus bisa mencoba happy untuk ngasih love language yang gue pengen gitu loh. Jadi kayak ya sama-sama kasih pengertian gitu Terus loh. harus berarti tahu love language masing-masing itu perlu. Iya, perlu banget. Dan dikomunikasi, maksudnya iya biar nggak ada salah paham. Iya kan, gitu. kayak aku lebih ini deh quality time. Oh ya aku Iya. word of affirmation. Ya itu gitu ya. Jadi itu kayak bisa juga dijadiin topik dalam ya lu hubungan lu gitu lah sama pasangan lu, kayak gini segala macam ya diobrolin aja. Kayak sebagai have fun dan ya sharing session ya, gitu. Kadang soalnya kalau misalnya nggak diomongin itu jadinya kan kayak kayaknya dia nggak sayang deh sama gue karena dia nggak ngasih ya kan. Gitu. Jadi salah paham. Nah kalau lu tuh gimana dengan yang kayak kan lu bisa dibilang tadi kan lu pengennya yang sama gitu, tapi kalau misalkan lu dapet yang beda, gimana cara lu nge-handle-nya? Balik lagi mungkin treatmentnya kan sama sih, kayak yang tadi lo bilang, kayak gimana cara kita ngehargain segala macam, dan by the time juga semuanya akan adjusting juga sih sebenarnya gitu kan. Tapi kayak ya gimana keterbukaan kita juga sih sama orang gitu loh. Kayak border kita kuat banget atau enggak, kayak gitu-gitu loh. Kayak lu let go sama, maksudnya kayak biarin aja rasanya kayak gitu atau gimana, dikomunikasiin segala macam tuh perlu. Cuma kebetulan gue di lingkungan gue kebanyakan kayak ya gue sama lo, gue quality time di gue termasuk yang tinggi. Di lo ya karena emang kita ya kan, jadi kita jalan bareng jalan gitu tuh kayak oh iya masih yang kayak masih nyambung, cocok gitu. masih cocok gitu. Atau misalkan ke pasangan itu kurang lebih presentation sama atau kayak beda-beda dikit doang gitu kan. Iya, bener, karena walaupun itu urutannya beda, kadang presentase berapa persennya itu kan juga ada kan. Oh iya bener sih. Tapi kayak kan tadi kan gue udah nyinggung tuh soal pasangan ya. Nah tapi kalau misalnya emang kepada orang sekitar kayak teman, dan ya teman sih bisa dibilang ya kan, kalau misalnya emang gue mengenal dia, gue gimana ya, gue juga nggak bisa nembak dia. Maksudnya gue gak bisa nembak dia kalau misalkan dia gak suka quality time. Tapi cuman karena gue emang suka quality time tapi gue gak cocok sama orangnya, gue gak akan ngajak dia quality time gitu, ngerti gak sih? Daripada ya awkward gak sih gitu, ngerti sih? Atau gak kayak mungkin gue ajak cuman ada orang lain gitu loh yang menemani. Atau sih kayak yang kayak tadi balik lagi yang kayak lo bilang, orang kan punya 5-5-nya, tapi berapa besar presentasinya kan. Nah bisa jadi kayak lo ngajakin dia main saat dia belum diajak main sama yang lain, ngerti gak? Oh iya. Yang kayak gitu-gitu, jadi kayak oh ya lagi merasa dicintai nih atau gimana, kayak gitu-gitu loh. Kayak misalnya tiba-tiba gue cerita ke dia ya kan, pasti kan dia kayak merasa oh dia lagi ngebutuhin gue gitu kan. Jadi kan pasti kan dia punya tingkat kesenangan tersendiri kan, mungkin ya kan, buat gue sih gitu ya. Gue setuju sih, misalnya kayak sama apa yang lo omongin. Mungkin teman-teman di sini juga udah pada tahu, atau bahkan ada yang kayak ngebiarin aja gitu, kayak ya udahlah nggak penting nih love language gitu. Tapi menurut lo berarti love language penting, dan menurut gue juga love language penting kan? Iya betul. Soalnya gue juga punya teman yang kayak dia lebih ngasih memberi ya love language dia, tapi daripada dia menerima, kayak udahlah dia mau nerima apa aja gitu loh dari love language pasangannya gitu loh. Jadi ya mungkin dia kayak ya udah happy aja, karena mungkin ya itu tadi yang gue udah bilang bahwa setiap orang punya 5-5-nya, cuma dengan persentase yang berbeda-beda. Cuman ini mungkin denial ya temen kita yang satu ini. Tapi kalau misalnya dibilang kayak gitu, sesuai sama yang tadi gue kutip di awal si dokter Gary ini, gue ada setujunya itu, gue jadi ini Yoda gue jadi rada setujunya tuh kayak kadang gue itu kayak gue suka banget misalkan buat kado atau surprise gitu. Saat gue ngasih ke orang itu, gue tuh happy banget, ngerti gak sih? Itu yang bikin gue seneng tuh kadang gimana gue nge-treat orang sesuai dengan apa yang kayak gue suka banget buatin dia surprise, atau gue suka banget kayak misalkan gue gandeng lo atau apa, itu bikin gue happy gitu. Jadi kayak gitu sih. Jadi kayak happy-nya tuh bisa jadi gak cuman dia ngasih kita, tapi kita juga yang memberi ya kan. Kayak tadi kan ada dua-duanya berarti kan. Berarti ya jalan tengah. Tapi emang bener sih kayak yang tadi lu bilang, kalau misalkan apa yang kita kasih karena kita happy, ya kita dengan gimana ya, jadi kayak ya udah mungkin ya. Kalau misalnya apa yang kita kasih karena kita suka, itu kayak lebih senang hati gitu loh. Lebih kayak ya
gimana ya ngabarin, lu paham gak sih maksud gue? Paham. Iya, jadi nggak kayak terpaksa lah bisa dibilang. Kayak gue cuman buat nurutin lu doang atau apa segala macem. Itu kan malah jadi miskom nantinya. Tuh, yang penting komunikasi. Salam komunikasi. Makanya kalau kamu gak bisa komunikasi, sama komunikasi aja. Iya betul. Awkward moment. Oke, jadi tadi kita udah bahas tentang love-lovean ya. Gue mau tanya. Apa? Kalau misalnya nih pasangan lu Kenapa? Kalau misalnya pasangan lu ternyata dia itu nggak merasa bahwa lu tuh mengasihi love language yang dia suka, terus dia kayak ngomong kayak bete gitu, terus lu gimana tuh? Itu pernah terjadi, tapi yang bete gue. Kenapa? Kayak kok yang bete? Maksudnya gimana cara ngeapresiasinya gitu sih. Kayak kadang kan ada beberapa pasangan malah yang kayak, kamu sayang gak sih sama aku? Yang kayak nanya gitu, itu mulu ya? Itu mulu. Mungkin hal itu terjadi karena dia gimana word of affirmation ya? Gimana caranya dia menyampaikan cintanya dia itu nggak sesuai sama apa yang gue rasain gitu kan. Dan dari gimana kayak hal-hal kecil aja kan kadang bisa bikin kita kepikiran atau gimana gitu kan. Kayak gitu sih kalau gue. Jadi kayak ya akhirnya untungnya gue ngomong ya, jadi masalahnya nggak semakin besar, jadi kayak ya udahlah gitu. Oke, jadi dia akan lebih ngapresiasi ke arah situ. Dan begitupun gue jadinya kayak gue komunikasiin, aku tuh sebenarnya lebih suka kalau kamu kayak gini. Terus kayak kamu tuh nggak sayang karena kamu nggak ngelakuin hal yang aku bilang ya. Terus misalnya dia jawab kayak, aku sayang tapi aku ngasih taunya kayak gini nih caranya gitu, dengan love language gue ya, dengan gitu yang berbeda. Iya gitu iya. Kan. Terus abis itu yang kayak oke, berarti harusnya kalau misalkan gue kasih ini dia seperti ini, kalau begitupun sebaliknya intinya gitu sih kalau gue. Jadi ya kayak berarti komunikasi. Kalau lo gimana, pernah nggak, atau kayak kalau misalkan kayak gitu gimana? Kalau gue pernah merasakan, ya pasti setiap pasangan punya pernah lah gitu ya kan. Cuman ya itu perdebatan lucu itu pasti ada gitu. Palu ya. Perdebatan lucu. Enggak emang. agak nggak nyambung ya, agak nggak nyambung. Iya aja. Daripada malu kan, nggak bisa gue podcast sambil malu, gue nggak bisa, susah. Betul sih. Nah iya sih kalau gue ya itu apa tuh? Apa kalau lu? Kalau gue kalau misalnya pasangan gue apa ya? Nggak dapet ya apa yang dia mau gitu, nggak bisa dibilang ya. Ada perdebatan karena beda. Iya, ada perdebatan karena beda. Ya balik lagi komunikasi. Anak komunikasi ya? Supaya kayak ya kita harus sama-sama saling hargain gitu loh. Karena ya gimana kalau misalnya emang kita sama-sama nggak bisa saling hargain, mau dibawa kemana pasangannya? Hubungannya ya, maksudnya aduh salah nih gue. Mau dibawa kemana hubungannya? Itu kayak lagunya siapa tuh? Terima kasih. Terima kasih. Iya sih kayak gitu. Karena itu hal yang lumrah sih dalam suatu hubungan, adanya hal-hal yang kurang ini ya. Kurang miskom ya, hal miskom kayak gitu. Tentang love language, apalagi love language ya kan, bahasa kasih. Soalnya juga bisa dibilang studi kasus ya anjay. Studi kasus bokap gue love language-nya itu dia overprotective. Beda dong. Iya, maksudnya physical attack. Enggak boleh. Overprotective itu kayak gue selalu ditanyain kayak di mana. Cut, ini bokap lu nonton. Iya, maksudnya kayak ayah tuh baik banget. Iya, ayah tuh sebenarnya baik banget gitu. Saking sayangnya sama Cut gitu. Iya, saking sayangnya sama Cut jadi overprotective ya kan. Kayak abis maghrib pun udah ditanya kamu di mana, kamu pulang jam berapa ya kan. Terus abis itu kayak ini udah malam. Ntar kalau bokap gitu. gue nonton ntar jadi inspirasi cuy. Ya nggak apa-apa, maksudnya itu cara bokap gue tuh ngasih sayangnya itu ke gue gitu loh, mengaplikasikan sayangnya dia ke gue dengan cara yang kayak khawatir kan mungkin. Namanya juga orang tua pasti ya ada khawatir ya kayak gitu sih. Dan disclaimer, setiap orang tuh beda-beda. Oh iya benar-benar. Bapak nggak apa-apa nggak sama bapaknya Cut. Benar. Nggak apa-apa Pak.
Iya, jadi ya itu mungkin kalau misalnya gue salah mengartikan ya berarti annoying banget gak sih bokap gue kayak nanyain mulu udah jam segini. Kayak gue baru jam segini gitu loh. Kan sekarang gue udah dewasa. Maksudnya udah dibilang gue udah bisa secara gak langsung gue udah bisa jaga diri gue sendiri gitu loh. Tapi gue selalu digituin ya kan pasti dibagi sebagian orang kayak annoying banget sih, kesel banget. Tapi ya di sisi lain kayak ya itu cara bokap gue tuh sayang sama gue gitu loh. Kayak gitu sih. Mengerti. Bahasan kalian tuh seru banget ya. Seru banget. Jadi, banget. Mungkin kalian bisa komunikasikan love language ya, atau bahasa mungkin kalian, kasih. Ntar lu ya, nih ada iklan. Ada iklan. Ini. Minum dulu. Minum dulu, soalnya aus ngomong mulu. Enak. Wah, enak. Nah, itu kopi dari tadi. Kopi dari malam kan? Dari semalam. Oke. Ya. Kan sampai mana, Jut? Nyampe Masuk dong. Masuk. Nah, berarti kan udah tahu ya bahwa yang tadinya masih bingung nih tentang love language itu menerima atau memberi sih. Ternyata bisa dua-duanya nih. Ya, kan? Atau mungkin kalian kayak gak gitu deh. Iya, kayak gak gitu deh. Ya lu baca sendiri aja deh, bro. Mungkin lu kayak si Danang ini nih. Kayak si Danang Perkesit ini. Iya, dari tadi gue soalnya juga debat nih sama ada temen gue kayak tidak peduli apapun omonganmu gitu. Bullshit gitu kayak. Tadi Danang kayak gitu, Danang Perkesit. Astagfirullahaladzim. Padahal dia love language-nya dibeliin seblak gak? Sama kelapa hijau samping. Ditemani dengan suara musik lato-lato. Iya, betul. Lato-lato 5.000. Ya kan, itu emang apa ya? Kan ada yang diparodiin kayak love language juga physical attack gitu ya kan. Gara-gara attack aja. Di attack aja ya kan? Iya. Nubruk. Iya kan, siapa betul. Siapa yang kayak gitu? Ya, orang-orang itu mah. Siapa? Bohong, spill kali. Emang suka kayak gitu dah. Iya, soalnya emang macam-macam sih love language orang itu. Pokoknya ada beberapa teman gue juga love language-nya aneh, kayak love language selingkuh ada lagi ya kan. Itu aneh banget. Gue iya, makanya kan ngelengok lagi ke orangnya. Itu kayak itu bener-bener love language yang bener-bener kayak di luar nalar ya. Di luar ada itu Nesta lato-lato. Yang gue belum tahu ini sih ada love language-nya Neska nih, gue belum tahu nih. Neska kan nempel-nempel sama Yoda. Love language-nya nempel-nempel. Nempel-nempel love language-nya. Astagfirullahaladzim. Itu nama brand kan? Oh iya bener sih. Brand Sasimo. Sasimo Dati, iya kan? Iya. Itu berarti kan memberi kan? Iya. Itu kayak apa? Tiap orang emang beda-beda, walaupun lo doang yang beda. Iya, beda itu unik bro. Iya. Kita beda karena kita unik. Iya. Nah, abis ini kita di roasting kali ya di segmennya mereka di roasting. Enggak sih, semoga enggak. Soalnya ini cool banget ya, cowok-cowok cool. Bahasnya tuh enggak kayak gini. Kulkas sekali. Kecuali ada Danang Perkesit lah ya. Oh iya betul. Kayak nge-rap ya ngomongnya ya. Ya udah, dari tadi kita udah ketawa-ketawa, udah ngomongin soal bahasa kasih ya kan. Bahasa kasih. Bahasa kasih, semoga kalian udah gak bingung-bingung lagi, gak pusing-pusing lagi. Ya kan? Kalau kata Neska Nah oke. Segitu dulu. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Bye. Dadah.